Jadi di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana, ada tiga proses yang dilakukan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang SPPA. Yang pertama adalah melalui proses diversi. Diversi itu dilakukan terhadap kasus yang di mana pelakunya adalah anak dengan syarat bahwa ancaman hukuman di bawah 7 tahun. Kemudian bukan pengulangan, artinya si anak ini sebelumnya belum pernah didiversi dan belum pernah terlibat hukum, bukan residivis gitu secara sederhananya. Nah kemudian juga diversi ini apa sih? Jadi diversi ini adalah pendekatan penyelesaian perkara di luar peradilan pidana dengan melibatkan para pihak, artinya pihak korban, pihak pelaku, dan lembaga yang ditunjuk gitu. Jadi ada diversi. Kemudian yang kedua itu diversi ini usia anak sudah 12 tahun dan belum 18 tahun. Kita ketahui bahwa batasan anak di negara kita ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi kalau di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ini adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan belum 18 tahun. Nah, kemudian bagaimana dengan pelaku anak yang melakukan tindak pidana yang usianya belum berusia 12 tahun? Ada yang namanya proses pengambilan keputusan. Itu terhadap perkara tersebut, artinya jika seseorang anak melakukan tindak pidana apapun itu yang dia lakukan, mau artinya melakukan pembunuhan, mau melakukan persetubuhan, apapun itu, jika dia belum berusia 12 tahun, dia hanya bisa dilakukan tindakan berupa apakah dia dikembalikan ke orang tua atau dilakukan pembinaan selama paling lama 6 bulan. Nah itu yang memutuskan itu siapa? Yang memutuskan itu hanya penyidik, PK Bapas, dan Peksos, pekerja sosial, penyidik, dan pembimbing kemasyarakatan dari Kumham. Jadi solusinya terhadap anak yang menjadi pelaku yang umurnya belum 12 tahun ini adalah 3 lembaga tadi, penyidik, PK Bapas, dan Peksos, melakukan musyawarah apa yang terbaik untuk anak ini. Apakah cukup dikembalikan kepada orang tua atau dilakukan pembinaan paling lama 6 bulan. Nah, nanti terhadap anak ini, rekomendasinya atau keputusan dari 3 lembaga ini adalah berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan. Artinya di dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai pelaku, nanti begitu LP kami terima, untuk mengasesmen korban, kami koordinasi dengan pekerja sosial. Kemudian untuk mengasesmen pelaku anak ini, kami koordinasi dengan PK Bapas. Jadi 2 lembaga inilah yang nanti yang mengasesmen korban dan pelaku, apa sih yang menyebabkan si pelaku ini melakukan tindak pidana. Jadi PK Bapas akan mengasesmen bagaimana kehidupan si anak ini di sekolah, di lingkungannya, di keluarganya. Apa yang menyebabkan dia melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga dari asesmen tersebut akan timbul rekomendasi, akan direkomendasikan oleh PK Bapas apa yang terbaik untuk anak. Karena di dalam Undang-Undang SPPA, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pemenjaraan adalah upaya paling terakhir. Jadi nanti kembali lagi ke pengambilan keputusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang di bawah 12 tahun ini nanti adalah dari pertimbangannya adalah rekomendasi Bapas yang sudah melakukan asesmen terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini. Apakah dia cukup dikembalikan ke orang tua atau harus dilakukan pembinaan. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja adalah itu proses penanganan perkara biasa ya. Artinya bahwa perkara yang dilakukan si anak ini mau nggak mau harus kita lakukan pemberkasan dan melimpahkan ke kejaksaan karena tidak memenuhi syarat tadi yang 2. Ancaman hukumannya di atas 7 tahun, kemudian dia residivis, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk didiversi maupun diambil pengambilan keputusan. Kalau anak-anak, pengaruh anak-anak melakukan tindak pidana itu lebih kepada artinya banyak juga kan sekarang ini untuk kekerasan seksual.
anak-anak dalam hubungan pacaran ataupun anak yang melakukan kekerasan seksual, menyetubuhi temannya, menyetubuhi pacarnya, menyetubuhi, bahkan di Bengkulu ada menyetubuhi adiknya sendiri. Itu adalah pengaruh dari internet, pengaruh dari gadget, kemudian menonton video porno, menonton film-film porno di internet, di handphone, sehingga artinya membuat dia ingin melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dilihatnya. Kemudian juga misalnya tindakan-tindakan kekerasan yang dia lihat kemudian ingin meniru. Anak-anak ini kan dianggap bahwa mereka belum paham mana yang baik dan mana yang benar, sehingga mana yang baik, mana yang tidak baik. Artinya, oh ini tidak baik, sehingga saya tidak harus saya hindari, tidak boleh saya kerjakan. Oh ini baik, berarti saya harus kerjakan. Kan itu masih belum memahami itu, anak-anak itu dianggapnya. Kemudian juga rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini juga kasus-kasus kekerasan seksual yang artinya terjadi juga banyak dipengaruhi terutama di kalangan bawah ya Pak. Di kalangan bawah itu banyak anak-anak yang kemudian menyetubuhi anak yang kecilnya lagi. Dulu saya ketahui itu pernah terjadi di Jakarta Timur, kemudian yang terbaru ini di daerah Jawa Tengah. Itu anak sekitar usia 8, 9, 10 tahun menyetubuhi anak umur 5 tahun. Karena dia rasa ingin tahu. Artinya faktor kehidupan dia sehari-hari, kemudian berada di lingkungan ekonomi rendah yang dia hidup di petak, hidup di petak yang di situ berisi ada ibunya, ada bapaknya, ada kakaknya yang sudah menikah, tetapi kemudian keadaan rumah tidak memungkinkan tidak memungkinkan untuk ada ada ruangan khusus gitu, misalnya sudah untuk ibu bapaknya ruangan khusus, untuk kakaknya yang sudah menikah. Kemudian ya kita kan tidak tahu malam-malam anak itu tidur pulas atau tidak, kemudian melihat hal-hal yang dilakukan oleh sebagai suami istri oleh orang tuanya atau kakaknya, kemudian rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Nah itu juga menjadi salah satu faktor.